Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun as-sihat wal farag. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas anugerah apapun, nikmat apapun, karena kesempatan itu ternyata mahal. Sempat itu lawannya sempit. Bersyukur kita bisa mengolah tenaga berupa sehat dan sempat untuk menguatkan taat sebagai bekal ke akhirat. Untuk itu, mautna kawalat. Maka jangan takut dengan pandemik. Dan maut mah turunan. Ya, justru musyrik kalau takut mati karena corona. Nggak apa-apa. Yang penting dalam posisi sedang taat. Maka perbanyak wudu sebagai sanitizernya. Disinfektannya adalah sedekah. Sodakotun tanpa ulbala. Karena kewafatan adalah jatah setiap kita. Cuman hati keras, kenapa jarang mengingat kematian? Terlalu hubud dunia. Maka terkait tema malam ini ada 3 hal yang melalaikan dalam kitab yang biasa kita kaji rame-rame, yaitu Nasaihul Ibad, nasihat bagi para hamba. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kam min mustadrajin bi ni'mati 'alaihi wa kam min mabtunin bisana'i 'alaihi wa kam magrurin bisatri alaihi." Ibnu Mas'ud mengatakan di beberapa poin tentang bekal kehidupan, betapa banyak orang yang dibiarkan dalam kesenangan, padahal ia sedang diuji. Jangan menebak lalu terjebak, jangan tersiksa karena terpaksa. Ada ujian itu berupa kesempitan, kesusahan, kesedihan, kehilangan, yang kemudian hati menjadi bersedih. Meni asapang diujina mun keur susah. Tapi banyak orang yang kemudian lulus. Why? Kenapa? Ketika diuji dengan kesempitan, kesedihan, kesusahan, banyak orang lulus. Di mana bukti kelulusannya, Ustaz? Dia lebih dekat dengan Allah. Maka wabah adalah waktunya benar-benar beribadah. Poin positifnya, sekarang disponsori supporting by Hikmah TV, kan memetik arti menuai hikmah, mengurai makna, bahwa tidak ada takdir buruk, tulis. Yang buruk itu adalah pemikiran kita yang tidak sanggup dan belum sanggup menyimpulkan apapun yang terjadi yang menimpa kita, sehingga efeknya bersuudon kepada Allah. Maka walaupun keadaan masih terlockdown, Bandung kembali zona merah, dalam mararotah, ya, anggap aja cooling down. Yang jangan iman down, lalu breakdown, tidak beramal, kadituna sungudon, oskadon, yang saridon. Epak tena sungudon. Ini ujian. Sukses kalau kitanya lebih dekat dengan Allah dengan pandemik ini. Kesendirian, ujian. Pernikahan, ujian. Kalau arahnya nggak jelas. Sendiri, bukan persoalan. Selama kesendirian itu justru lebih akrab dengan Allah. Lebih ngejos tahajudnya. Saya mau kasih poin nih. Ingin apa-apa udah tahajud aja. Ingin apa-apa, apapun hajatnya, cita-cita, harapan dan mimpinya, ingin segera terwujud, terjewantahkan, tahajud aja. Bismillah mulai malam ini. Di mana ruginya? 30 hari mencari cinta, bayi tahajud. Sok cobaan, anu geus carangke dengan kesendirian, hudang beti ngalobi Allah. Ya Allah, abdi teh nyali rawai. Isin ku sendal capit. Sendal capit aja ada pasangannya. Masa aku sendiri aja ya Allah? Ya. Maka jangan terjebak. Betapa banyak orang, kata Ibnu Mas'ud, kam min mustadrajin, betapa banyak orang yang terjebak lalu dibiarkan dalam kesenangan, padahal itu adalah uji. Kalau lagi banyak yang sesuai keinginan, lalu dimudahkan fasilitasnya sesuai harapan, lalu kita berkesimpulan baper, seperti sedang dimuliakan. Ada ayatnya itu. Ida mabdalahu, ketika seorang diuji dengan kesenangan, ya, faqaddara alaihi fayaqulu rabbi akraman,
Wah, kalau serba dimudahkan tuh tinggali orang mah. Teu salat ge. Padahal bisa jadi dia sedang dihinakan. Maka apapun persoalannya, ketika dengannya kita jadi jauh dengan Allah, berarti itu jebakan. Baik apapun. Entah itu pekerjaan, entah itu komunitas. Kira-kira dengan berkerumun, ruang riung, berteman, berkomunitas, berhobi, tapi dengannya kita dijauhkan dari Allah, hati-hati. Jangan menebak lalu terjebak. Tapi faktanya dibalik. Kalau kita diuji dengan kesulitan, kesedihan, kesempitan, dan sebagainya, lalu kita lebih dekat dengan Allah, disitulah kebaikan. Maka ada ayat yang tren di Al-Baqarah, apa yang kau anggap tidak enak, antakrahu sayyi'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi itu yang terbaik. Maka poin pertama dari Ibnu Mas'ud, 3 hal yang melalaikan. 1, betapa banyak orang yang dibiarkan dalam kesenangan, tapi mereka tidak paham, tidak sadar kalau mereka sedang dalam posisi ditimpa ujian. Yang paling tren ada sebuah keterangan, zaman sahabat dulu diberikan jabatan yang enak kalau diukur posisi sekarang. Kan ujian yang paling berat mah harta, tahta, wanita, kuota, jumlah anggota, Toyota. Ya, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, ini mah 4 sehat 5 sempurna, genep casan, 8 wifi, 8 tetringnya. Loba pisan kabutuh teh. Jadi ripuh. Maka jangan menebak lalu terjebak. Lalu apalagi Ustaz yang melalaikan menurut kitab Nasoihul Ibad ini bab 6, 3 hal yang melalaikan. Poin kedua, Ibnu Mas'ud menyatakan betapa orang yang terjebak karena pujian. Mun dipuji teh jiga Pinocchio irungna teh hirup. Hati-hati. Ai puji nu saha? Guru sanggap. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like and subscribe. Subrek apa? Subscribe. Kan ditu ka dia enak kan dengan follower. Ternyata melelahkan. Rasulullah tidak punya sosial media di masanya, tapi followernya sampai ke kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kebaikannya. 3, betapa banyak manusia yang aibnya ditutup Allah, padahal dia sedang terperdaya. Tongan jago. Orang seperti perfect, seperti sempurna di pandangan manusia. Catatannya adalah bisa jadi bukan kita jago, bukan kita sempurna. Allah saja yang sedang menutup aurat kita. Maka doanya Allah mastur aurat wa amin rau'at. Ya Allah, yang Engkau yang bisa menutupi aurat kami, maka amankan auratku. Syaratnya berat. Tutupi aurat orang lain, nanti Allah tutupi aurat kita. Berhenti gibah. Berhenti sibuk al-ibtighalu bi uyubil khalqi, dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Sekarang lagi musimnya nih. Tak saya ngelok heula di sosial media. Salah seetik jadi rame, mending jadi dukun bener sakali di darah tangan. Jadi ustadz mah salah sakali bubuks dong, ya. Nah ini mah sebetulnya recap yang kemarin supaya tidak lupa. Yang akan kita bahas sekarang adalah bab 3 perkara. 3 poin. 3 perkara di bab ke-8. 3 perkara penyelamat dan 3 perkara perusak. Ini catatan penting nih. Masih dari, kalau tadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Seperti biasa budaya Nasoihul Ibad ini, supaya bisa mencicipi enaknya baca hadis, kita baca dengan Arabnya. Sekali saya, sekali semua. Biar nanti di akhirat ketika ditanya pernah membaca hadis ini. Hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Salasun, silakan. Salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kaffaratun amma al-munziyatu fahasyyatullah ta'ala bisirri wa alaniyah. Ada 3 perkara
Sok baca. Yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah. Ada 3 perkara yang merusak manusia. Ada 3 perkara yang meninggikan derajat manusia. Dan ada 3 perkara yang menghapus dosa. Kita akan bedah satu persatu. 3 hal yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah adalah 1. Ini kuncian ini. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Kapan? Kapan, di mana, sedang apa? Dalam segala suasana. Maka takut kepada Allah saat sendirian maupun di tempat ramai. Kalau para hamba Allah sudah paham akan maksud kalimat ini, tukang CCTV mau apa yuk? Kalau kita kan takutnya, awas ada anjing galak, cantang tuh aya anjingna. Jeung tong sok ditulisan gitu imah teh. Tong boro nurek nagih, nurek ngirim ge balik deui mun aya tulisan eta mah. Karena sieun anjing galak. Banyak sekarang perkantoran, awas ada CCTV. Kita nggak perlu itu. Kalau sudah tertanam hati, kapanpun dimanapun sedang apapun, Allah ada di dalamnya. Fa'in Allah. Teringat sebuah kisah dan riwayat ketika seorang anak gembala dites keimanannya oleh Amirul Mukminin saat itu. Coba aku beli 1 ekor kambing gembalaanmu yang begini banyak. Nanti kalau majikanmu nanya, bilangin saja katanya dimakan serigala gitu. Tapi tidak terjebak. Saat aku berbicara seperti itu, wahai Amirul Mukminin, fa'ain Allah, lalu di mana Allah? Ini mental yang luar biasa. Teka jebak kutawaran, karena merasa Allah melihat kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Maka kalau mau mengamanatkan kepada siapapun yang kita cintai, la tusyrik billah. Jangan musyrik kepada Allah. Musyrik itu terbagi banyak. Kalau dalam kitab Tauhid, pembahasan la tusyrik billah yang diambil dari Quran surat Luqman itu adalah syirkun niyah. Niatnya syirik enggak? Ada gitu Ustaz, syirik niat? Aya. Yang mengakibatkan ibadah jadi lelah teh kunaon ya teh? Teu karena Allah. Dalam aturan sunnah, kalau sholat berjamaah itu faqra ma tayassara minal Qur'an. Ke sholat lobaraan mah baca nu paling gampang tina Al-Qur'an. Nu urang apa bari ponok teu ngabebankeun jamaah makmum karena hajatnya berbeda-beda. Urang mah sok tibalik, mun tarawih sok panjang nebikeun ka aya nu kabusiatan da teu kuat. Tapi lamun sholat serangan, wow, speed. Jiga Rosi, jiga hayam macokan huut, berarti Allahnya berbeda. Skala prioritasnya tidak sama. Padahal di mana-mana Allah melihat. Maka 3 perkara yang akan kemudian dengannya menyelamatkan takut kepada Allah sendirian atau di tempat yang banyak orang melihat. Cik salat teh anger teu. Ulah baper, ulah lebay, ulah alay. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kadangnya suara doa dehemi toha. Padahal targetnya di rakaat pertama itu Anas. Karena terdengar dehemi toha, dirubah hari takene ku surat toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Diwaso jeung bismillahna. Berarti yuraun. Sudah ada ri'a an-nas, ingin dilihat manu. Disitulah syirik terjadi. Apa itu syiriknya? Ar-riya, silkur asgor. Riya itu musyrik yang paling kecil karena ada kepentingan tekanan. Muncul kepentingan dari tekanan keadaan. Berat eta teh. Untuk jadi diri sendiri yang tujuannya hanya Allah teh berat. Maka jangan menjilat karena ingin dilihat, jangan menggonggong karena ingin ditolong, jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Karena apa Ustaz?
Karena hidup tidak seanjing itu. Nah kasar Ustaz, tuh kasar ada anjing lagi anak-anak kene. Nya can boga dosa. Nya anjing mah anjing. Aya anjing lemesna naon Bu? Gogog mah sorana guys. Anjing mah lemesna dihamplas. Ngan gawe ngahamplas anjing. Jadi satu, takut kepada Allah kapanpun dimanapun sedang apapun, sendirian atau di keramaian. Dua, hemat baik saat tidak mempunyai apa-apa dan saat berkecukupan. Dia bersikap wasaton, teu boros, teu pedit, standar we kitu. Terlebih dalam keadaan seperti sekarang, serba susah, serba harus disuplai mun geus beak perbekalan, maka disinilah pentingnya hemat. Hemat ketika berkecukupan, tidak pelit ketika berkecukupan, hemat dalam semua keadaan. Jadi ibu-ibu terlebih nih, ibu-ibu sok pohoan, reka Indogrosir, reka Superindo, catatan di imah sabeubeting nyatet balanya naon wae isuk, karena awal bulan aya ngasih Superindo mah catatan-catatan. Prioritas lain deui, balik ka imah reuwas, nah meulian runtah. Nah, ternyata oleh Nasuihul Ibad ini dibahas. Nah, ini hebatnya Islam, nu kieu wae direret. Nu kieu wae direret. Artinya hati-hati bersikap, berperilaku, berniat, sirku niyah, sirku amal, sirku ta'ah, sirku dakwah, sirkul muamalah. Sirku niat, hati-hati, lain karena Allah, sehingga menyebabkan mengeluh karena tidak mengallah, lelah karena tidak lillah, susah sembuh karena jarang sembah. Terus irit, ibu irit, ibu teh pabeasan, tong sok segala dibeli, biasa-biasa we. Tapi tong pedit teuing, abong keur pandemi, 10.000 ge dicukup-cukup keur sabulan. Salah kita dititangahakan kalender. Dan 10.000 satahunan mah kalendernya. Lalu kemudian hal yang menyelamatkan dari siksa Allah itu adalah adil. Ini yang mahal sekarang. Adil baik saat ridho maupun saat benci. Jangan seorang hakim mengambil keputusan dalam posisi dia sedang marah. Kayak dongeng. Hakim rek memutuskan hukum. Paluna geus dicekelan. Aya laleur ngaliwat. Padahal kalaleur nu jadi korban terdakwana dihukum mati. Keputusan. Hati-hati. Salamatul insan wahib bil lisan. Lisan harus adil. Jangan centang perenang, jangan menggunting dalam lipatan yang hasilnya mengagetkan. Adil dalam apa Ustaz? Baik saat ridho maupun saat benci. Ibu mun ngambek ka budak kudu adilnya. Tong dicarekan budak teh, da budak. Mau mun ceurik budak awewe 7 menit, lalaki 5 menit. Karek-rek jempe diciwitnya manjangan durasina tuh. Terus ibu tong galak ka budak teh, kan nyeuna ge bari jempling. Sok sasangkleng mun ngambek ka budak teh. Sia mah jiga bapak sia. Monyet make monyet. Teu sadar berarti ibu kawin jeung monyet, nepi ka anakanna monyet. Nya ulah sampai gitu. Jadi adil dalam persoalan keyakinan, adil dalam persoalan sikap, amal, termasuk statement, keputusan. Jangan sampai setiap keputusan melahirkan keputusasaan. Ada yang dirugikan. Lalu 3 hal yang merusak. Tadi mah 3 hal yang menyelamatkan. 1 apa tadi? Takwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, sedang apapun. 2, bersikap hemat, pertengahan, baik ke dalam susah, sempit, atau berkecukupan, atau berkelebihan. 3, adil, baik saat ridho maupun saat sedang benci atau marah. 3 hal yang merusak adalah 1, terlalu bakhil. Awas, peditnya lain alus. Saya mau tanya nih ibu-ibu. Ibu resep tuh kanu pedit? Mun resep baladna berarti. Eta gelar kersi pedit mah nya royal, sabriji dihitung teh. Kesed, peuheur, merepet, cap jahe, keked mengkene, buntut kasiran, naon deui? Kumed. Oh dihitung teh 15.
Terus mau pedit kahuruan imahna, jelema ngabring rek nulungan rek mau puas. Tuh, mata al-bakhilu aduwullah. Orang bakhil musuh Allah. Maka dikategorikan dalam kitab ini 3 hal yang merusak adalah terlalu bakhil, pedit pisan, buntut kasiran, pedit dong. Kuduna terima kasih. Sudah diterima dikasih. Ada orang miskin gara-gara berbagi? Ada orang melarat gara-gara sedekah? Awaknya nu bager mah. Teu kudu nyewa satpam, dijagaan kudu sok disedekahana. Tak ibu-ibu mung ribuh teuing ngurus salaki sedekahkeun geura sok. Harampang nyeuseut teu kudu ku urang. Urang mah sila ipis teu dalang narima setoran. Ngan kadang hate sakit. Karena maka bakhil itu penyakit hati. Bakhil, pedit. Maka jangan pedit. Malah dalam satu hadis yang sahih, nanti orang pelit itu di kuburannya, siapa yang menemaninya? Sujaul Aqra. Sosok apa itu? Sosok ular berkepala besar. Barulud sirahna teh. Awakna hiji, sirahna loba. Ningali orang anu awak sirahna hiji gereut. Ieu mah orai gede, apa anakonda? Ieu mah bapak konda. Leuwih gede ti anakna. Melit kasih pedit teh, bari ngomong ana maluka, ana arjuka. Aku hartamu yang tidak pernah engkau keluarkan haknya, entah itu zakatnya, entah itu sedekahnya, entah itu infaknya. Mentak tong pedit. Maka di sini kategorinya 3 hal yang merusak. Yang pertama, poin pentingnya adalah tong pedit. Kudu bager, hatur nuhun, terima kasih, harampang. Ibu bade cuci darah, bade sedekah? Mending sedekah, setiap detik berkah. Karena penyakit itu akumulasi hal-hal negatif yang tidak diperbaiki. Terus harta teh mau dipeditkeun, itu alternatifnya seperti kita ke Pangandaran, ke pesisir pantai, kita pegang air laut. Tipe pereket nyekel eta cai, nu sakitu lobana di samudra, di dermaga, merejel weh. Jatahna nu baseuhna leungeun, betul? Sok, sapepereket kumaha jama'a mala wa adada alhaqumut takasur, dikumpul-kumpul, dihitung-hitung, dibangga-bangga, merejel weh. Teu dikaluarkeun zakat infak sedekahna mah, kaluarna teh ku gering, ku kahuruan, ditipu batur, ku bangsat. Karena harta kita tidak akan oleh orang lain, harta orang lain tidak akan ada pada kita. Sudah tertakar, tidak akan tertukar. Kenapa dipeditkan? Maka kalau ini ada dalam setiap hati kita dan sikap perilaku kita, maka ini merusak. Maka doakannya sing berkah tong ukur bengar. Mun berkah mah faktornya dia berbagi, tidak cinta terhadap hartanya. Aslina balik ngaji wanci zuhur sampai di rumah asar nelepon cik pang maiskeun lauk nyiuk we ti balong ngaya di mah sungit make surawung ya mau ngadan asar salat dulu gogodana naon sok cenah salatna tong berjamaah sekali ewang we ya aya ucing muter we nyerian pais jatah salakinya pusing tah si istri teh ku ucing akhirnya ucingna di kandangan dinu naon tutup saji keur nyalametkeun pais lah lain lauk nu kandangan teh ucingna karena ucing motah ya ciri ku budak mamah mestinya ikan yang ditutupi teh siap pindahkeun jadi lauk nu di kurungan pamajikanna salat salakina lapar di mana pais lauk teh teu apaleun ditutupan ku tutup saji ternyata ucing muter mung pusing sarua asupkeun ka tutup saji nu ngalimet saha tuh can rezekina mah ucing nu dicarek nu waregna mah nya maka jangan mendikte Allah untuk urusan ini. Kenapa jadi bakhil? Maka wajar kalau di bab ini siapa tadi perawinya Abu Hurairah mengkategorikan 3 hal yang merusak adalah 1 terlalu bakhil, 2 mengikuti hawa nafsu.
Wah ieu nu teu pernah wareg-wareg ya. Maka Nabi saja berlindung. Allahumma inni a'udzubika min nafsi la tasba. Aku berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Sanajan awak geus aki-aki, resep we ka ABG mah. Sok lalaki tingalikeun. Geus aki-aki aya awewe seksi ngaliwat mah, jiga domba nyengir we. Ngasin. Aslina. Maka bentengnya, kunciannya adalah saum. Saum pandangan, saum telinga, saum ruang riung, nu teu puguh. Yang kira-kira nafsu itu ngaberung muncul, jadi ingin dikonfirmasi setiap ada bisikan. Maka mengikuti hawa nafsu nanti kita kembangkan dengan tanya jawab. 1, terlalu bakhil. 2, menuruti hawa nafsu. 3, bangga terhadap diri sendiri. Mun eueuh urang, mun teu ku urang, mun lain menang urang, tah ieu nu urang ieu. Ieu nu urang menang urang ku urang. Ai urang menang saha nu saha ku saha. Manusia, mana manusia? Ngapain sih mesti bangga? Happy Effendi teh nu mana itu? Dada eta mah. Pipi kuring mah nu na jero kurung nu sok kurang kerung gara-gara karung kuring kurang nepi ka korong kering. Ternyata rusaknya keadaan tuh hiji pedit, 2 ngikuti hawa nafsu, 3 bangga ku diri sora. Jadi bising aya buru-buru piceun. Nantinya yang repot kitanya, si pelakunya gitu loh. Nah ini diagnosa untuk bagaimana dengan kajian sederhana dan ringan ini, minimal nulaletik tapi jadi penyakit ini terkikis dengan ikhtiar yang kecil berangkat dari ilmu yang kemudian jadi rizki karena paham. Robbi jidni ilman warjukni pahaman. 3 hal yang meninggikan derajat di akhirat. Nah, ya pentingnya. Kalau hanya pangkat di dunia, ada batasnya. Jenderal wae, eselon wae, aya pensiunnya. Dokter saja ada pensiunnya. Sultan saja ada pensiunnya. Kalau mau, jadilah raja, jadilah jenderal, jadilah sultan di surga nanti di akhirat. Nah ini jalannya Allah kasih tahu nih. 3 hal yang meninggikan derajat di akhirat. 1, absus salam, tong boga musuh. Jeung sasaha teh balad we, jeung nu kitu jeung nu kieu teh balad, walaupun sekarang lagi diuji dengan pandemik, sasalaman wae geus rada heseen. Dan itu cara Allah untuk kita lebih hati-hati. Siapa yang perlu kita salami secara sentuhan. Dai sasalaman mah beda bahasana. Kalau salam itu kan ucapan salam, absus salam. Kalau sasalaman mah musafahah. Beda. Maka absus salam, tebarkan salam. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di situ ada doa. Walaupun berat sekarang. Faktanya kalau kita di bandara, posisi berjenggot, tarang hidung, menyapa yang lain dengan salam, itu sudah tuduhannya teroris. Maka ada sementara kemarin-kemarin ganti saja dengan selamat pagi. Tidak ada doanya kalau di situ. Maka buruhna wajar. Surga. Karena ini perintah Allah. Absus salam. Tebarkan salam. Kalau saya simpelkan, tong boga musuh, jeung sasaha kudu wawuh, kudu bager. Urusan batur ngewa ka urang, lain urusan urang. Bisa jadi urangna pika ngewaeun. Nu penting urang ulah ngewaan ka batur. Setuju tidak? Ngeunah geura sok. Eunteup di mana wae moal motong gendahan, disedotna nu amis-amis, menyereud. Bukan untuk menyakiti ketika menyengat, tapi untuk menyembuhkan. Karakter apa itu? Lebah. Lebah mana wae eunteup tara motongkeun nu dieunteupan. Absus salam, tebarkan salam. Kalau ingin naik derajat, baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ayeuna keur usum. Sedekah. Teu kudu capek. Tabassumu kali ahika sedekah. Senyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Nu hese seuri ayeuna ditulungan ku masker. Padahal jero nama Bang Kenu teh. Rudet. 1 absus salam, 2 wa'at'imut ta'am, memberi makan. Hal yang harus disegerakan. Mun aya tamu buru-buru suguhan. Ikram, buru-buru. Nah,
Memberi makan bagi tamu yang lapar. Ini kegiatan harian saya di rumah. Suk-isuk nyanggu goreng sakateo nahawu bagikeun ka barudak nu geus ngaji subuh, tuluy sarolat duha di jarajanan. Terus ada tamu, alhamdulillah teu pernah pre selama pandemi ka ari mah naon we suguhkeun. Nya eueuh dahareun suguh bikeun. Kan kudu disuguhan nya. Lalu yang paling berat lagi, sholat malam di saat orang-orang tidur. Jadi kalau udah bubaran, kamu mendoakan teman yang ketemu hari ini dalam doa-doamu. Pekerjaan terikhlas adalah mendoakan siapapun orang yang tidak tahu kita doakan. Mulai latihan ikhlas. Maka bangun malam. Solusi untuk jadi sultan yang tak pernah pensiun, jenderal yang tidak pernah pensiun, derajat yang tidak pernah dipensiunkan. Tahajud maqamam mahmuda mulai dari malam ini. Supaya terbentuk alarm biologis mun urang teu tahajud teh aya nu kurang, aya nu nagih awak teh. Naon ye sampai jelema ti pepereket begang ku naon sia sakau teu tahajud. Sok naon sih rugina? Maka wajar kalau dalam bab ini ditekankan untuk meningkatkan derajat di akhirat sebagai target akhir. Satu, pekerjaannya ringan tapi berat, mengucapkan salam. Dua, tong pedit kudahareun. Tilu, sholat malam. Bab yang terakhir, adapun 3 hal yang menghapus dosa. Ingin dosanya dihapus? Perhatikan. Ada berapa poin? 1, menyempurkan wudu meskipun dalam cuaca dingin. Yang diampura dosa mah hudang beting kertiris sok Allahumma maksakeun, Allahumma ngahajakeun, seuseuh beungeut wudu. Ringan pekerjaan mah ngan berat karena tidak paham. Berat karena memang mengikuti hawa nafsu, tiris, haroream. Pada ketika itu dikerjakan Allah suka. Jadi belajar ketuhanan mah tong riweuh-riweuh lah. Wudu we kertiris. Kege panggih sorangan. Hati jadi tenang, beungeut jadi bersih, pikiran jadi jernih, kebijakan jadi kebajikan, tidak kebajakan. Maka 3 hal yang menghapus dosa. Poin pertama adalah wudu di waktu dingin. Terlebih selalu punya wudu. Geunaheun, nu ngarasakeunna praktisina, lain nu ngomongna. Komo ayeuna usum kieu sanitizer, jadi wajib. Masuk ke resto, sebrot heula. Nganterkeun makanan ke tiap komplek, sebrot heula jadi maot nanti lain ku corona, loba disebrotan. Ya, 2, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Ini juga challenge, tantangan. Allahu Akbar, kelah karek adan. Allahu Akbar, karek komat. Mes bubar bae ya, kenangan batur. Jadi selalu memberikan toleransi. Padahal di sini poinnya melangkahkan kaki dihitungna untuk sholat berjamaah. Artinya nungguan adana oge geus dihitung. Perginya saja kaki kiri mengkifarati dosa, kaki kanan menambah kebaik. Nah yang ngeunah soil ibad mah nu ringan-ringan tapi pas praktek aduh. Kudu aya batur wae. Maka kalau pengen banyak teman selalu ke masjid. 1 tambah 1 2 dalam matematika dunia. Tapi 1 tambah 1 dalam sholat berjamaah 27. Dalam kehidupan 1 aku, 1 kamu, kan kita. Ya, kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga. Mun bogoheun eta ge. Jadi beda hitungan tauhid mah. Hiji tambah hiji loba. Munna salat 27. Lamunna sedekah hiji 7 kali 100. 2 kali 3 sabaraha? Cek tukang matematika dunia, cek tukang foto 2 kali 3 sabaraha? Tuh geus beda pendapat teh. Nya. Hitung sieun guys, nya. Tah nu katilu menunggu datangnya waktu salat. Tah nungguan salatna wae yang berikutnya setelah mengerjakan salat. Jadi ada keutamaan geus duhur nungguan asar. Antak di Ramadan sok aya itikaf gawe teh nungguan
adan. Kita muncul rasa ini ketika Ramadan, tapi tidak semua sholat. Nu tungguan naon? Adan maghrib. Nepi radio Nutara di Stage diputer-puter di jam 5 keneh neangan naon eta. Bisa nggak kerinduan itu tetap di luar Ramadan? Ya, maka afdhalul a'mal as-shalatu fi awali waqtiha. Sekeren-kerennya amal adalah salat tepat waktu. Sok bismillahan. Ulangi. Recap. 3 perkara yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah. Naon wae tadi? Takut kepada 2, hemat dalam segala keadaan. 3, hadir. 3 hal yang merusak. 1, tong bari melong hadir. Terlalu bahil. 2, 3, mun teu ku urang, mun lain menang urang. Wah, mana mun teu gawe jeung urang mau dahar. Hati-hati. Ananiyah, keakuan. Allah butuh pengakuan, bukan keakuan yang merubah kelakuan. 3 hal yang meninggikan derajat. 1, 2, babagi dahareun. 3, salat malam. Babagi dahareun catet nu terbaiknya. Lain brownies geus siga oncom dibagi-bagi. Nu dibagina mencret dong, da browniesna geus bulukan. Bubur kacang geus siga super glue ulah. Ya. Oke, terakhir. 3 hal yang menghapus dosa. 1, berwudu. 2, 3, nya gitu. Selamat menikmati perjalanan. Sok sebelum ditutup bising anu naros 1 ikhwan 1 akhwat terkait dengan tema, boleh di luar itu boleh. Ya 3 bab ya gitu. Bab 3 bab. Bab 3 perkara. Ada yang mau bertanya? Karena saya harus ke Lembang lagi nih. Saya barusan turun dari Lembang ke dia heula balik deui ke Lembang. Kalau tahu ada Ustaz YB hadir, saya tidak hadir. Sok, Bro. Ada yang Cut mau nanya, Cut? Udah tambah lagi itu ya nanya mah. Masih bab 3. 3 kepastian dalam hidup. Ini yang butuh-butuh kepastian. Ya. Nu sering di PHP-in. Ya bab ya. Ieu mah lain ti sahabat dari Jibril alaihissalam langsung. Ya Muhammad isma syi'ta. 3 kepastian dalam hidup. Wahai Muhammad, isma syi'ta. Hiduplah semaumu, fa innaka mayyitun. Tapi kamu harus ingat, ada sebuah kepastian. Ketika hidup sekemauanmu, Bu, tulis dulu quotes-nya teh. Hiduplah sekemampuan, bukan sekemauan. Ya Muhammad, isma syi'ta. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Tapi fa innaka mayyitun. Kamu harus ingat, samang perang hirup, kamu bakal mati. Ini yang jadi misteri dan mistis. Kalau sholat ada panggilannya. Hayya 'alas sholah. Panggilan saatah. Panggilan Allah. Umroh haji ada panggilannya. Maka naon talbiyah teh kumaha? Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu. 3 kali saja dipanggil Allah. Nu terakhir panggilan kematian. Dan itu kepastian. Maka Muhammad Rasulullah pun diingatkan oleh Jibril langsung, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, pek rek kukumaha ge, hakikatna mah ka urang, ka umatna. Tapi ingat, kamu bakal mati. Saya buktikan. Cung di dia nu moal maot cung. Itu kan areudeuh. Nah rencan. Karena mistis eta mah. Nu kadua. Wa ahbib masyi'ta. Cintai apa yang kamu ingin cintai. Sok bogok hasape. Resep kanu naon jug. Anu usum sepeda sok. Ngantong motah. Bising maot keur sesepedahan. Atuh nu sangga beuli mah. Artinya mau bersepedanya wudu dulu biar ngong adan dimanapun eureun heula standarkeun heula. Oh standaran tad lipat atuh da bromstone-nya. Sombongnya. Kilo eta sepeda 115 juta. Rudet cuman teh. Dibarek dipajak
Baheula yang motor dipajak, mobil dipajak, karena sepeda dipajak, sakedeung deui leumpangnya dipajak. Sok bogo ka saha resep naon sok. Eta mah insting sok. Tapi Jibril memberikan batasan. Wa ahbib masyi'ta fa innaka mufarikuhu bi. Tapi dengannya kamu akan berpisah. Istri cantik, incest, maju cantik, mundur cantik, maut. Akhirnya jadi duda suaminya. Ashraf Sinclair sakumaha gayana BCL idahna beak. Sing minat. Jadi janda. Anak lucu, pinter, soleh, soleha, jadi yatim, piatu tanpa kita orang tuanya. Harta luas, lega, di mana-mana beunghar, jadi sengketa mun teu di agamaan. Fa innahu mufarikuhu bihi. Semua akan terpisah denganmu. Maka tong cinta teuing ibu. Boka anak, boka salaki, da salaki maut ibu ngilu teu? Kawin deui mah. Pede banget. Ada kawin deui ibu? Geus ame adil menang si bapak kawin deui. Tah, Pak, menang, Pak. Sigana keur aya masalah rumah tanggana ya. Nepi kanyian pernyataan depan publik menang. Keur keheul jigana mah. Ya. Yang ketiga, kata Jibril kepada Muhammad Rasulullah, Nabi kita, wa'mal masyi'ta fa innaka maziyum bih. Wa'mal masyi'ta fa innaka muziyum bih. Beramalah semaumu, sok menek naon, rek mengpal jug, rek naon, rek Cina jug. Tapi engkau pasti mendapatkan balasan. Tah, kunaon teu jinah, kunaon teu mabok, kunaon teu maksiat, sadar aya bakal aya balasanna. Walaisa lil insan illa ma sa'a. Melak pare jadi, melak monteng jadi, melak hade jadi, melak goreng jadi, melak cikur, melak laja, melak tomat dina sapot nu rada badag patuger teu? Comat rasa cikur. Nya kitu. Jadi entong sieun. Pigawe kahadean kapanpun dimanapun terkait dengan bab pertama. Rek aya nu ningali, rek eueuh Allah mah ningali. Timbullah kedisiplinan. Namanya ihsan kalau dalam Islam. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah karena kapasitas, yakin Allah melihat kita. Maka terkait dengan tema terakhir, wa'mal masyi'ta, sok amalkeun hayang diamalkeun, naon we hobi. Rek maksiat, rek taat, sok amalkeun. Tapi ini batasannya dari Jibril ngikat banget. Fa innaka muziyum bih. Tapi semuanya akan ada balasannya. Entak tong sieun dijahati karena perbuatan jahat itu akan kembali ke pelaku dan peniatnya. Saya punya kisah penutup. Musa alaihissalam tuh juara banget. Ya, yang dapat gelar kalamullah, yang langsung berbicara dengan Allah. Umatna bardogong pisan kacida. Tapi ternyata ada karakter pemalu Musa alaihissalam itu. Bukti eraan naon dibaca sejarahna, mun mandi teh sok nyumput. Ngajauhi umatna. Tapi aya nu dengki mah kesimpulanna teh sungudon we. Apa teu? Musa alaihissalam lamun mandi sok ngajauhan ti urang. Nu jahil mah budug burut. Harore am ngalawanan oge ka nu mitnah mah nya da teu rumasa. Hapur cenah. Sehingga kan resah umatna teh embung aing dipungkun ku nu hapur, ku nu budug, ku nu burut mah. Tapi kan Allah ketika urang teu saruana, Musa diberikan jawabannya lewat free will, kehendak Allah. Nyimpen baju nalur batu keur mandi di walungan, batuna palit. Bajuna otomatis dong kabawa. Teu sadar di luar kapasitas kesadaran, bajuna diudag sambil telanjang, kacirilah. Begitu ganteng, mulus, jeung gagahna nya entong leuwih teuing ngagamarkeun mising tak udag. Gamarkeun mun Ustad Epi bulikeun. Jawabannya langsung. Wah, salah nu nuduh teh. Jadi mun dipitnah teu kudu loba ngajelaskeun, cicing we. Da leuwih jelas teu dijelaskeun. Mun aya nu bodoh ngajak debat, nyakeun we. Biar dia senang. Aslina sok. Mun saruana, mun aya anjing ngagogog, gogog deui tong. Atuh digogog mah saruana.
Anjing gegel deui itu sudah. Jero ya. Jero. Sok kayang naon ge. Tapi ingat aya batasan, menyikapi orang bodoh itu iyain aja biar mereka senang. Jackie Chan pernah ngobrol jeung lawan mainna, "Li, kenapa kamu sukses?" Tara debat cenah urang mah. Saking eueuh waktu gitu, ngejawabna teh simpel we. "Ah, satu asup akal, kamu benar." Saking mau ngobrol teu paruguh. Jadi simpel. Jadi beberapa poin, 3 perkara, 3 hal yang menjadi kepastian dalam hidup yang barusan semua akan mati, semua akan berpisah, semua akan diminta pertanggungjawaban. 3 perkara yang merusak tadi non. Yang pertama, takut yang menyelamatkan dari siksa Allah. 1, takut kepada Allah. 2, 3 perkara yang mengangkat derajat. Nya geus lah. Dinyatakan semua hafal angan era gitu nya. Sok bisi anu rek nanya. Oh, wae pertanyaanna. Ya sudah, kalau sudah tidak ada pertanyaan da loba teuing ge bising teu kaamalkeun nya. Bising jibring barho, ngaji ngabring bubar poho. Nya geus lah. Saeutik tapi insyaallah nyiwit, pondok tapi insyaallah nyogok. Oke, sok MC bising anu nanya, fasilitasi. Baik teman-teman sekalian, ada 2 Iwan ataupun 2 Awat yang mau bertanya. Teteh, ada yang mau disampaikan? Dikirain ngacung tadi. Boleh yang lain barangkali yang di halaman masjid terkait dengan pembahasan yang dibahas barusan tentang 3, ada 4 ya masalah 3 yang menyelamatkan, kemudian 3 yang merusak, 3 yang meninggikan derajat, dan juga 3 yang menghapus dosa. Jadi ada apa dengan 3? Mudah-mudahan semua sudah paham, tidak paham ya. Ada yang mau disampaikan, Teteh, Ibu? Kayaknya sudah paham semua, Tet. Kalau saya melihat perempuan itu potensi untuk bertanyanya sedikit. Sedikit, kenapa tadi? Pengennya ditanya. Pengennya ditanya ya. Memang sudah sifat alami akhwat ya. Kalau Iwan, ada yang mau tanyakan? Barangkali sudah paham semua ya. Insya Allah sudah paham semua. Yakin bisa membekali sampai. Udah mau nanya ya door prize sebenarnya mah. Ayo Tat. Kopi. Kopi Ujang. Aslinya ya mau nanya. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja. Ya. Ya nggak sih. Karena saya juga harus OTW lagi. Semoga pertemuan kita malam ini istimewa di mata Allah. Dengan niat kita yang tulus, lurus datang ke tempat ini, dan semoga bisa mengamalkan poin-poin penting yang tersampaikan malam ini. Ada apa dengan 3? Lalaunan diamalkan, terlebih niatkan malam ini tahajud. Ibu-ibu juga ya, bagi yang sedang tidak berhalangan, terus niatkan berbagi apa yang kita punya dan yang terbaik. Terus naon deui tadi teh, entong boga musuh nya, jeung saha kudu wawuh akrab akur nya. Jadi penyelesai persoalan, jadi part of solution, jangan jadi part of problem. Mudah-mudahan apa yang terdengar bisa kita taati selama itu benar. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa minkum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun as-sihat wal farag. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas anugerah apapun, nikmat apapun, karena kesempatan itu ternyata mahal. Sempat itu lawannya sempit. Bersyukur kita bisa mengolah tenaga berupa sehat dan sempat untuk menguatkan taat sebagai bekal ke akhirat. Untuk itu, mautna kawalat. Maka jangan takut dengan pandemik. Da maut mah turunan. Ya. Justru musyrik kalau takut mati karena corona, nggak apa-apa. Yang penting dalam posisi sedang taat. Maka perbanyak wudu sebagai sanitizernya, disinfektannya adalah sedekah, sodakotun tanpa ulbala, karena kewafatan adalah jatah setiap kita. Cuman hati keras, kenapa jarang mengingat kematian? Terlalu hubud dunia. Maka terkait tema malam ini ada 3 hal yang melalaikan dalam kitab yang biasa kita kaji rame-rame, yaitu Nasaihul Ibad, nasihat bagi para hamba. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
kam min mustadrajin bi ni'mati alaihi wa kam min mabtunin bisana'i alaihi wa kam magrurin bisatri alaihi. Ibnu Mas'ud mengatakan di beberapa poin tentang bekal kehidupan, betapa banyak orang yang dibiarkan dalam kesenangan padahal ia sedang diuji. Jangan menebak lalu terjebak, jangan tersiksa karena terpaksa. Ada ujian itu berupa kesempitan, kesusahan, kesedihan, kehilangan yang kemudian hati menjadi bersedih. Meni asapang diujina mun keur susah. Tapi banyak orang yang kemudian lulus. Why? Kenapa? Ketika diuji dengan kesempitan, kesedihan, kesusahan, banyak orang lulus. Di mana bukti kelulusannya, Ustaz? Dia lebih dekat dengan Allah. Maka wabah adalah waktunya benar-benar beribadah. Poin positifnya sekarang disponsori supporting by Hikmah TV kan memetik arti menuai hikmah, mengurai makna bahwa tidak ada takdir buruk, tulis. Yang buruk itu adalah pemikiran kita yang tidak sanggup dan belum sanggup menyimpulkan apapun yang terjadi yang menimpa kita sehingga efeknya bersuudzon kepada Allah. Maka walaupun keadaan masih terlockdown, Bandung kembali zona merah, mararotah, ya, anggap aja cooling down. Yang jangan iman down, lalu breakdown, tidak beramal, kadituna sungudon, oskadon, yang saridon. Epak tena sungudon. Ini ujian. Sukses kalau kitanya lebih dekat dengan Allah dengan pandemik ini. Kesendirian, ujian. Pernikahan, ujian. Kalau arahnya nggak jelas. Sendiri, bukan persoalan. Selama kesendirian itu justru lebih akrab dengan Allah. Lebih ngejos tahajudnya. Saya mau kasih poin nih. Ingin apa-apa udah tahajud aja. Ingin apa-apa, apapun hajatnya, cita-cita, harapan dan mimpinya, ingin segera terwujud, terjewantahkan, tahajud aja. Bismillah mulai malam ini. Di mana ruginya? 30 hari mencari cinta, bayi tahajud. Sok cobaan, anu geus carangke dengan kesendirian, udang beti ngalobi Allah. Ya Allah abdi teh nyali rawai. Isin ku sendal capit. Sendal capit aja ada pasangannya. Masa aku sendiri aja ya Allah? Ya. Maka jangan terjebak betapa banyak orang kata Ibnu Mas'ud, kam min mustadrajin, betapa banyak orang yang terjebak lalu dibiarkan dalam kesenangan padahal itu adalah uji. Kalau lagi banyak yang sesuai keinginan lalu dimudahkan fasilitasnya sesuai harapan lalu kita berkesimpulan baper seperti sedang dimuliakan. Ada ayatnya itu. Ida mabdalahu, ketika seorang diuji dengan kesenangan, ya, faqaddara alaihi fayaqulu rabbi akraman. Wah, kalau serba dimudahkan tuh tinggali orang mah teu salat ge. Padahal bisa jadi dia sedang dihinakan. Maka apapun persoalannya, ketika dengannya kita jadi jauh dengan Allah, berarti itu jebakan. Baik apapun. Entah itu pekerjaan, entah itu komunitas, kira-kira dengan berkerumun, ruang riung, berteman, berkomunitas, berhobi, tapi dengannya kita dijauhkan dari Allah, hati-hati. Jangan menebak lalu terjebak. Tapi faktanya dibalik. Kalau kita diuji dengan kesulitan, kesedihan, kesempitan, dan sebagainya, lalu kita lebih dekat dengan Allah, disitulah kebaikan. Maka ada ayat yang tren di Al-Baqarah, apa yang kau anggap tidak enak, antakrahu say'a, wa huwa khairul lakum. Bisa jadi itu yang terbaik. Maka poin pertama dari Ibnu Mas'ud, 3 hal yang melalaikan. 1, betapa banyak orang yang dibiarkan dalam kesenangan, tapi mereka tidak paham, tidak sadar kalau mereka sedang dalam posisi ditimpa ujian. Yang paling tren ada sebuah keterangan zaman sahabat dulu diberikan jabatan yang
enak kalau diukur posisi sekarang. Kan ujian yang paling berat mah harta, tahta, wanita, kuota, jumlah anggota, Toyota. Ya, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, ya nama 4 sehat 5 sempurna, genep casan, 8 wifi, 8 tethering ya. Loba pisan kabutuh teh. Jadi ripuh. Maka jangan menebak lalu terjebak. Lalu apalagi Ustadz yang melalaikan menurut kitab Nasoihul Ibad ini bab 6, 3 hal yang melalaikan. Poin kedua, Ibnu Mas'ud menyatakan betapa orang yang terjebak karena pujian. Mun dipuji teh jiga Pinocchio irungna teh hirup. Hati-hati. Ai puji nu saha? Guru sanggap. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like and subscribe. Subrek apa? Subscribe kan itu kan dia enak dengan follower. Ternyata melelahkan. Rasulullah tidak punya sosial media di masanya, tapi followernya sampai ke kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kebaikannya. 3, betapa banyak manusia yang aibnya ditutup Allah padahal dia sedang terperdaya. Tongan jago. Orang seperti perfect, seperti sempurna di pandangan manusia. Catatannya adalah bisa jadi bukan kita jago, bukan kita sempurna. Allah saja yang sedang menutup aurat kita. Maka doanya Allah mastur aurat wa amin rau'at. Ya Allah, yang Engkau yang bisa menutupi aurat kami, maka amankan auratku. Syaratnya berat. Tutupi aurat orang lain, nanti Allah tutupi aurat kita. Berhenti gibah. Berhenti sibuk al-ibtighalu bi uyubil khalqi, dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Sekarang lagi musimnya nih. Tak saya ngelok heula di sosial media. Salah seetik jadi rame, mending jadi dukun bener sakali di darah tangan. Jadi ustad mah salah sakali bubuk dong, ya. Nah, ini mah sebetulnya recap yang kemarin supaya tidak lupa. Yang akan kita bahas sekarang adalah bab 3 perkara. 3 poin. 3 perkara di bab ke-8, 3 perkara penyelamat dan 3 perkara perusak. Ini catatan penting nih. Masih dari, kalau tadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Seperti biasa budaya Nasoihul Ibad ini, supaya bisa mencicipi enaknya baca hadis, kita baca dengan Arabnya. Sekali saya, sekali semua. Biar nanti di akhirat ketika ditanya pernah membaca hadis ini. Hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Salasun, silakan. Salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kaffaratun amma al-munziyatu fahasyatullah ta'ala bisirri wa alaniyah. Ada 3 perkara, sok baca, yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah. Ada 3 perkara yang merusak manusia. Ada 3 perkara yang meninggikan derajat manusia. Dan ada 3 perkara yang menghapus dosa. Kita akan bedah satu persatu. 3 hal yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah adalah 1, ini kuncian ini, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Kapan? Kapan, di mana, sedang apa? Dalam segala suasana. Maka takut kepada Allah saat sendirian maupun di tempat ramai. Kalau para hamba Allah sudah paham akan maksud kalimat ini, tukang CCTV mau apa yuk? Kalau kita kan takutnya awas ada anjing galak, cantang tuh aya anjingna. Jeung tong sok ditulisan gitu imah teh. Tong boro nurek nagih, nurek ngirim ge balik deui mun aya tulisan eta mah. Karena sieun anjing galak. Banyak sekarang perkantoran, awas.
ada CCTV. Kita nggak perlu itu. Kalau sudah tertanam hati, kapanpun dimanapun sedang apapun, Allah ada di dalamnya. Fa'in Allah. Teringat sebuah kisah dan riwayat ketika seorang anak gembala dites keimanannya oleh Amirul Mukminin saat itu. Coba aku beli 1 ekor kambing gembalaanmu yang begini banyak. Nanti kalau majikanmu nanya, bilangin saja katanya dimakan serigala gitu. Tapi tidak terjebak. Saat aku berbicara seperti itu, wahai Amirul Mukminin, fa'ain Allah. Lalu di mana Allah? Ini mental yang luar biasa. Teka jebak kutawaran. Karena merasa Allah melihat kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Maka kalau mau mengamanatkan kepada siapapun yang kita cintai, la tusyrik billah. Jangan musyrik kepada Allah. Musyrik itu terbagi banyak. Kalau dalam kitab Tauhid, pembahasan la tusyrik billah yang diambil dari Quran surat Luqman itu adalah syirkun niyah. Niatnya syirik enggak? Ada gitu Ustaz, syirik niat? Aya. Yang mengakibatkan ibadah jadi lelah teh kunaon ya teh? Teu karena Allah. Dalam aturan sunnah, kalau sholat berjamaah itu faqra ma tayassara minal Qur'an. Keur sholat lobaraan mah baca nu paling gampang tina Al-Qur'an. Urang apa bari ponok teu ngabebankeun jamaah makmum karena hajatnya berbeda-beda. Urang mah sok tibalik, mun tarawih sok panjang nebikeun ka aya nu kabusiatan da teu kuat. Tapi lamun sholat serangan, wow, speed. Jiga Rosi, jiga hayam macokan huut. Berarti Allahnya berbeda. Skala prioritasnya tidak sama. Padahal di mana-mana Allah melihat. Maka 3 perkara yang akan kemudian dengannya menyelamatkan takut kepada Allah sendirian atau di tempat yang banyak orang melihat. Cik sholat teh anger teu. Ulah baper, ulah lebay, ulah alay. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kadangnya surah Dehem Toha. Padahal targetnya di rakaat pertama itu Anas. Karena terdengar Dehem Toha, dirubah hari takene ku surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Diwaso jeung bismillahna. Berarti yuraun. Sudah ada ri'a an-nas, ingin dilihat manu. Disitulah syirik terjadi. Apa itu syiriknya? Ar-riya, silkur asgor. Riya itu musyrik yang paling kecil karena ada kepentingan tekanan. Muncul kepentingan dari tekanan keadaan. Berat eta teh. Untuk jadi diri sendiri yang tujuannya hanya Allah teh berat. Maka jangan menjilat karena ingin dilihat. Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Jangan menggigit karena ingin dikasih duit. Karena apa Ustaz? Karena hidup tidak seanjing itu. Nah kasar Ustaz. Tuh kasar ada anjing lagi anak-anak kene. Nya can boga dosa. Nya anjing mah anjing. Aya anjing lemesna naon Bu? Gogog mah sorana guys. Anjing mah lemesna dihamplas. Ngan eueuh gawe ngahamplas anjing. Jadi 1 takut kepada Allah kapanpun dimanapun sedang apapun sendirian atau di keramaian. 2 hemat baik saat tidak mempunyai apa-apa dan saat berkecukupan. Dia bersikap wasaton. Teu boros, teu pedit. Standar we kitu. Terlebih dalam keadaan seperti sekarang serba susah. Serba harus disuplai mun geus beak perbekalan, maka disinilah pentingnya hemat. Hemat ketika berkecukupan, tidak pelit ketika berkecukupan, hemat dalam semua keadaan. Jadi ibu-ibu terlebih nih, ibu-ibu sok pohoan, reka Indo Grosir, reka Superindo,
Catatan di imah sabebeting nyatet balanya naon wae isuk karena awal bulan aya ngasih Superindo mah catatan-catatan prioritas lain deui balik ka imah reuwas nah meulian runtah. Nah, ternyata oleh Nasuhul Ibad ini dibahas. Nah, ini hebatnya Islam, nu kieu wae direret. Nu kieu wae direret. Artinya hati-hati bersikap, berperilaku, berniat, sirku niyah, sirku amal, sirku ta'ah, sirku dakwah, sirkul muamalah. Sirku niat, hati-hati, lain karena Allah, sehingga menyebabkan mengeluh karena tidak mengallah, lelah karena tidak lillah, susah sembuh karena jarang sembah. Terus irit, ibu irit, ibu teh pabeasan, tong sok segala dibeli, biasa-biasa we. Tapi tong pedit teuing, abong keur pandemi, 10.000 ge dicukup-cukup keur sabulan. Salah kita dititanggahakan kalender. Dan 10.000 satahunan mah kalendernya. Lalu kemudian hal yang menyelamatkan dari siksa Allah itu adalah adil. Ini yang mahal sekarang. Adil baik saat ridho maupun saat benci. Jangan seorang hakim mengambil keputusan dalam posisi dia sedang marah. Nah dongeng. Hakim rek memutuskan hukum. Paluna geus dicekelan. Aya laleur ngaliwat. Paeh padahal kalaleur nu jadi korban terdakwana dihukum mati. Keputusan. Hati-hati. Salamatul insan wahib bilisan. Lisan harus adil. Jangan centang perenang. Jangan menggunting dalam lipatan. Yang hasilnya mengagetkan. Adil dalam apa Ustadz? Baik saat ridho maupun saat benci. Ibu mun ngambek ka budak, kudu adilnya. Tong dicarekan budak teh. Da budak. Mau mun ceurik budak awewe 7 menit, lalaki 5 menit. Karek-rek jempe diciwitnya manjangan durasina tuh. Terus ibu tong galak ka budak teh kan nyeuna ge bari jempling. Sok sasangkleng mun ngambek ka budak teh. Sia mah juga bapak sia. Monyet make monyet. Teu sadar berarti ibu kawin jeung monek, nepi ka anakanna monyet. Nya ulah sampai gitu. Jadi adil dalam persoalan keyakinan, adil dalam persoalan sikap, amal, termasuk statement, keputusan. Jangan sampai setiap keputusan melahirkan keputusasaan. Ada yang dirugikan. Lalu 3 hal yang merusak. Tadi mah 3 hal yang menyelamatkan. 1 apa tadi? Takwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, sedang apapun. 2, bersikap hemat, pertengahan, baik ke dalam susah, sempit, atau berkecukupan, atau berkelebihan. 3, adil, baik saat ridho maupun saat sedang benci atau marah. 3 hal yang merusak adalah 1, terlalu bakhil. Awas, peditnya lain alus. Saya mau tanya nih ibu-ibu. Ibu resep tuh kanu pedit. Mun resep baladna berarti. Eta gelar kersi pedit mah nya royal sabriji dihitung teh. Kesed, peuheur, merepet, cap jahe, keked mengkene, buntut kasiran, naon deui? Kumed. Oh dihitung teh 15. Terus mun nu pedit kahuruan imahna, jelema ngabring rek nulungan rek mupuas. Tuh, mata al-bakhilu aduwullah. Orang bakhil musuh Allah. Maka dikategorikan dalam kitab ini 3 hal yang merusak adalah terlalu bakhil, pedit pisan, buntut kasiran. Pedit dong. Kuduna terima kasih. Sudah diterima dikasih. Ada orang miskin gara-gara berbagi? Ada orang melarat gara-gara sedekah? Awaknya nu bager mah. Teu kudu nyewa satpam, dijagaan, kudu sok disedekahana. Tak ibu-ibu mung ribuh ting ngurus salaki sedekahkeun geura sok. Harampang nyeuseut teu kudu ku urang. Urang mah sila ipis, saya setia dalang nerima setoran. Ngan kadang hate sakit. Karena maka bakhil itu penyakit hati. Bakhil, pedit. Maka jangan pedit. Malah dalam satu hadis yang sahih, nanti orang pelit itu di kuburannya siapa yang menemaninya? Suja'ul Aqra. Sosok apa itu? Sosok ular berkepala besar. Barulud sirana teh.
awakna hiji, sirahna loba, ningali orai nu awak sirahna hiji gereut. Ieu mah orai gede, apa anak kona? Ieu mah bapak kona. Leuwih gede ti anakna. Melit kasih pedit teh, bari ngomong, ana maluka, ana arjuka. Aku hartamu yang tidak pernah engkau keluarkan haknya, entah itu zakatnya, entah itu sedekahnya, entah itu infaknya. Mentak tong bedit. Maka di sini kategorinya 3 hal yang merusak. Yang pertama, poin pentingnya adalah tong pedit. Kudu bager, hatur nuhun, terima kasih, harampang. Ibu bade cuci darah, bade sedekah? Mending sedekah, setiap detik berkah. Karena penyakit itu akumulasi hal-hal negatif yang tidak diperbaiki. Terus harta teh mau dipeditkeun, itu alternatifnya seperti kita ke Pangandaran, ke pesisir pantai, kita pegang air laut. Tipe pereket nyekel eta cai nu sakitu lobana di samudra, di dermaga, merejel weh. Jatahna nu baseuhna leungeun, betul? Sok, sapepereket kumaha jamaah amala wa adada alhaqumut takasur, dikumpul-kumpul, dihitung-hitung, dibangga-bangga, merejel weh. Teu dikaluarkeun zakat infak sedekahna mah kaluarna teh ku gering, ku kahuruan, ditipu batur, ku bangsat. Karena harta kita tidak akan oleh orang lain, harta orang lain tidak akan ada pada kita. Sudah tertakar, tidak akan tertukar. Kenapa dipeditkan? Maka kalau ini ada dalam setiap hati kita dan sikap perilaku kita, maka ini merusak. Maka doakannya sing berkah, tong ukur bengar. Mun berkah mah faktornya dia berbagi, tidak cinta terhadap hartanya. Aslina balik ngaji, wanci zuhur, sampai di rumah asar nelepon, cik pang maiskeun lauk, nyiuk we ti balong, ngaya di mah. Sungit make surawung ya, mau ngadan asar salat dulu. Gogodana naon? Sok cenah salatna tong berjamaah sekali ewang we, ya aya ucing muter we. Nyirian pais jatah salakinya. Pusing tah si istri teh ku ucing. Akhirnya ucingna di kandangan, di nunaon tutup saji. Keur nyalametkeun pais lah. Lain lauk nu kandangan teh ucingna karena ucing motah. Ya. Ciri ku budak mamah mestinya ikan yang ditutupi teh. Siap pindahkeun jadi lauk nu di kurungan. Pamajikanna salat, salakina lapar. Di mana pais lauk teh? Teu apaleun ditutupan ku tutup saji. Ternyata ucing muter, mung pusing sarua, asupkeun ka tutup saji. Nu ngalimet saha? Tuh, can rezekina mah. Ucing nu dicarek nu waregna mah. Ya. Maka jangan mendikte Allah untuk urusan ini. Kenapa jadi bakhil? Maka wajar kalau di bab ini, siapa tadi perawinya? Abu Hurairah mengkategorikan 3 hal yang merusak adalah 1, terlalu bakhil. 2, mengikuti hawa nafsu. Wah iya nu teu pernah wareg-wareg ya. Maka Nabi saja berlindung. Allahumma inni a'udzubika min nafsi la tasba. Aku berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Sanajan awak geus aki-aki, resep we ka ABG mah. Sok lalaki tingalikeun. Geus aki-aki aya awewe seksi ngaliwat mah jiga domba nyengir we. Ngasin. Aslina. Maka bentengnya, kunciannya adalah saum. Saum pandangan, saum telinga, saum ruang riung, nutup puguh. Yang kira-kira nafsu itu ngaberung muncul, jadi ingin dikonfirmasi setiap ada bisikan. Maka mengikuti hawa nafsu nanti kita kembangkan dengan tanya jawab. 1, terlalu bakhil. 2, menuruti hawa nafsu. 3, bangga terhadap diri sendiri. Mun eueuh urang, mun teu ku urang, mun lain menang urang, tah ieu nu urang ieu. Ieu nu urang menang urang ku urang. Ai urang menang saha nu saha ku saha. Manusia, mana manusia? Ngapain sih mesti bangga? Epi Effendi teh nu mana itu? Dada eta mah.
pipi kuring mah nu na jero kurung nu sok kurang kerung gara-gara karung kuring kurang nepi ka korong kuring. Ternyata rusaknya keadaan tuh hiji pedit, dua ngikuti hawa nafsu, tilu bangga ku diri sora. Jadi bising aya buru-buru picen. Nantinya yang repot kitanya, si pelakunya gitu loh. Nah ini diagnosa untuk bagaimana dengan kajian sederhana dan ringan ini, minimal nulalitik tapi jadi penyakit ini terkikis dengan ikhtiar yang kecil berangkat dari ilmu yang kemudian jadi rizki karena paham. Robbi jidni ilman warjukni pahaman. 3 hal yang meninggikan derajat di akhirat. Nah, ya pentingnya. Kalau hanya pangkat di dunia ada batasnya. Jenderal wae, eselon wae aya pensiunnya. Dokter saja ada pensiunnya. Sultan saja ada pensiunnya. Kalau mau jadilah raja, jadilah jenderal, jadilah sultan di surga nanti di akhirat. Nah ini jalannya Allah kasih tahu nih. 3 hal yang meninggikan derajat di akhirat. 1, absus salam, tong boga musuh. Jeung sasaha teh balad we, jeung nu kitu jeung nu kieu teh balad, walaupun sekarang lagi diuji dengan pandemik, sasalaman wae geus rada heseen. Dan itu cara Allah untuk kita lebih hati-hati. Siapa yang perlu kita salami secara sentuhan. Dai sasalaman mah beda bahasana. Kalau salam itu kan ucapan salam, absus salam. Kalau sasalaman mah musafahah. Beda. Maka absus salam, tebarkan salam, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di situ ada doa. Walaupun berat sekarang. Faktanya kalau kita di bandara, posisi berjenggot, tarang hidung, menyapa yang lain dengan salam, itu sudah tuduhannya teroris. Maka ada sementara kemarin-kemarin ganti saja dengan selamat pagi. Tidak ada doanya kalau di situ. Maka buruhna wajar. Surga, karena ini perintah Allah. Absus salam. Tebarkan salam. Kalau saya simpelkan, tong boga musuh, jeung sasaha kudu wawuh, kudu bager. Urusan batur ngewa ka urang, lain urusan urang. Bisa jadi urangna pika ngewaeun. Nu penting urang ulah ngewaan ka batur. Setuju tidak? Ngeunah geura sok. Eunteup di mana wae moal motong kendahan, disedotna nu amis-amis, menyereud. Bukan untuk menyakiti ketika menyengat, tapi untuk menyembuhkan. Karakter apa itu? Lebah. Lebah mana wae eunteup tara motongkeun nu dieunteupan. Absus salam. Tebarkan salam. Kalau ingin naik derajat, baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ayeuna keur usum. Sedekah. Teu kudu capek. Tabassumuka li ahika shadaqah. Senyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Nu hese seuri ayeuna ditulungan ku masker. Padahal jero nama bangkenu teh. Rudet. 1, absus salam. 2, wa'at'imut ta'am, memberi makan. Hal yang harus disegerakan. Mun aya tamu buru-buru suguhan. Ikram, buru-buru. Memberi makan bagi tamu yang lapar. Ini kegiatan harian saya di rumah. Suk-isuk nyanggu goreng sakateo nahawu bagikeun ka barudak nu geus ngaji subuh, tuluy sarolat duha di jarajanan. Terus ada tamu, alhamdulillah teu pernah pre selama pandemi ka ari mah naon we suguhkeun. Nya eueuh dahareun suguh bikeun. Kan kudu disuguhan nya. Lalu yang paling berat lagi, salat malam di saat orang-orang tidur. Jadi kalau udah bubaran, kamu mendoakan teman yang ketemu hari ini dalam doa-doamu. Pekerjaan terikhlas adalah mendoakan siapapun orang yang tidak tahu kita doakan. Mulai latihan ikhlas. Maka bangun malam. Solusi untuk jadi sultan yang tak pernah pensiun, jenderal yang tidak pernah pensiun, derajat yang tidak pernah dipensiunkan, tahajud, maqamam mahmuda, mulai dari malam ini. Supaya terbentuk alarm biologis, mun urang teu tahajud teh aya nu kurang, aya nu nagih awak teh.
naon ya sampai jelema tipe pereket begang ku naon sia sakau teu tahajud. Sok naon sih rugina? Maka wajar kalau dalam bab ini ditekankan untuk meningkatkan derajat di akhirat sebagai target akhir. Satu, pekerjaannya ringan tapi berat, mengucapkan salam. Dua, tong pedit kudahareun. Tilu, sholat malam. Bab yang terakhir, adapun 3 hal yang menghapus dosa. Ingin dosanya dihapus? Perhatikan. Ada berapa poin? 1, menyempurkan wudu meskipun dalam cuaca dingin. Hayang diampura dosa mah hudang beting keur tiris. Sok Allahumma maksakeun, Allahumma ngahajakeun. Seseh banget wudu. Ringan pekerjaan mah ngan berat karena tidak paham. Berat karena memang mengikuti hawa nafsu. Tiris, haroream. Pada ketika itu dikerjakan Allah suka. Jadi belajar ketuhanan mah tong ririweuh-riweuh lah. Wudu we keur tiris. Kege panggih sorangan. Hati jadi tenang, beungeut jadi bersih, pikiran jadi jernih, kebijakan jadi kebajikan, tidak kebajakan. Maka 3 hal yang menghapus dosa. Poin pertama adalah wudu di waktu dingin. Terlebih selalu punya wudu. Genaheun, nu ngarasakeunna praktisina, lain nu ngomongna. Komo ayeuna usum kieu sanitizer. Jadi wajib. Masuk ke resto, sebrot heula. Nganterkeun makanan ka tiap komplek, sebrot heula. Jadi maot nanti lain ku corona, loba disebrotan. Ya, 2, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Ini juga challenge, tantangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelah, karek adan. Allahu Akbar, karek komat. Mas bubar bae ya, kenangan batur. Jadi selalu memberikan toleransi. Padahal di sini poinnya melangkahkan kaki dihitungna untuk sholat berjamaah. Artinya nungguan adana oge geus dihitung. Perginya saja kaki kiri mengkifarati dosa, kaki kanan menambah kebaik. Nah, yang ngeunahna soil ibad mah nu ringan-ringan tapi pas praktek, aduh. Kudu aya batur wae. Maka kalau pengen banyak teman selalu ke masjid. 1 tambah 1 2 dalam matematika dunia. Tapi 1 tambah 1 dalam sholat berjamaah 27. Dalam kehidupan 1 aku, 1 kamu, kan kita. Ya. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga. Mun bogoheun eta ge. Jadi beda hitungan tauhid mah. Hiji tambah hiji loba. Munna salat 27. Lamunna sedekah hiji 7 kali 100. 2 kali 3 sabaraha? Cek tukang matematika dunia, cek tukang foto 2 kali 3 sabaraha? Tuh geus beda pendapat teh. Nya. Hitung sieun guys, nya. Tah nu katilu menunggu datangnya waktu salat. Tah nungguan salat wae yang berikutnya setelah mengerjakan salat. Jadi ada keutamaan geus duhur nungguan asar. Entak di Ramadan sok aya itikaf gawe teh nungguan adan. Kita muncul rasa ini ketika Ramadan, tapi tidak semua salat nu tungguan naon? Adan maghrib. Nepi radio Nutara Distage diputer-puter ti jam 5 keneh neangan naon eta. Bisa enggak kerinduan itu tetap di luar Ramadan? Ya, maka afdhalu a'mal as-shalatu fi awali waqtiha. Sekeren-kerennya amal adalah salat tepat waktu. Sok bismillahan. Ulangi. Recap. 3 perkara yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah. Naon wae tadi? Takut kepada 2 hemat dalam segala keadaan. 3 adil. 3 hal yang merusak. 1 tong bari melong adil. Terlalu bahil. 2 3 mun teu ku urang, mun lain menang urang. Wah, maneh mun teu gawe jeung urang mau dahar. Hati-hati. Ananiyah, keakuan. Allah butuh pengakuan, bukan keakuan yang merubah kelakuan. 3 hal yang meninggikan derajat. 1 2
babagi dahareun. 3 salat malam. Babagi dahareun catet nu terbaiknya. Lain brownies geus siga oncom dibagi-bagi. Nu dibagina mencret dong, da browniesna geus bulukan. Bubur kacang geus siga super glue ulah. Ya. Oke, terakhir 3 hal yang menghapus dosa. 1. Berwudu. 2. 3. Nya kitu. Selamat menikmati perjalanan. Sok sebelum ditutup bising anu naros 1 ikhwan 1 akhwat terkait dengan tema boleh di luar itu boleh. Ya 3 bab we kitu. Bab 3 bab. Bab 3 perkara. Ada yang mau bertanya? Karena saya harus ke Lembang lagi nih. Saya barusan turun dari Lembang ke dia heula balik deui ka Lembang. Kalau tahu ada Ustaz YB hadir, saya tidak hadir. Sok, Bro. Ada yang Cut mau nanya, Cut? Udah, tambah lagi itu ya nanya mah. Masih bab 3. 3 kepastian dalam hidup. Ini yang butuh-butuh kepastian. Ya. Nu sering di PHP-in. Ya bab ya. Ieu mah lain ti sahabat dari Jibril alaihissalam langsung. Ya Muhammad isma syi'ta. 3 kepastian dalam hidup. Wahai Muhammad isma syi'ta. Hiduplah semaumu fa innaka mayyitun. Tapi kamu harus ingat ada sebuah kepastian ketika hidup sekemauanmu. Bu, tulis dulu quotes-nya teh. Hiduplah sekemampuan, bukan sekemauan. Ya Muhammad, ish ma syi'ta. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Tapi fa innaka mayyitun. Kamu harus ingat. Samang perang hirup, kamu bakal mati. Ini yang jadi misteri dan mistis. Kalau sholat ada panggilannya. Hayya 'alas sholah. Panggilan saatah. Panggilan Allah. Umroh haji ada panggilannya. Maka naon talbiyah teh kumaha? Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu. 3 kali saja dipanggil Allah. Nu terakhir panggilan kematian. Dan itu kepastian. Maka Muhammad Rasulullah pun diingatkan oleh Jibril langsung, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, pek rek kukumaha ge, hakikatna mah ka urang, ka umatna. Tapi ingat, kamu bakal mati. Saya buktikan. Cung di dia nu moal maot cung. Itu kan areudeg. Nah rencan. Karena mistis eta mah. Nu kadua. Wa ahbib masyi'ta. Cintai apa yang kamu ingin cintai. Sok bogo ka sape. Resep kanu naon jug. Anu usum sepeda sok. Ngantong motah. Bising maot keur sesepedahan. Atoh nu sangga beuli mah. Artinya mau bersepedanya wudu dulu biar ngong adan dimanapun eureun heula standarkeun heula. Oh standaran tad lipat atuh da bromstone-nya. Sombongnya. Kilo eta sepeda 115 juta. Rudet cuman teh. Dibarek dipajak. Baheula yang motor dipajak, mobil dipajak, karena sepeda dipajak, sakedeung deui leumpangnya dipajak. Sok bogo ka saha resep naon sok. Eta mah insting sok. Tapi Jibril memberikan batasan. Wa ahbib masyi'ta fa innaka mufariquhu bi. Tapi dengannya kamu akan berpisah. Istri cantik, incest, maju cantik, mundur cantik, maut. Akhirnya jadi duda suaminya. Ashraf Sinclair sakumaha gayana BCL idahna beak. Bising minat. Jadi janda. Anak lucu, pinter, soleh, soleha, jadi yatim, piatu tanpa kita orang tuanya. Harta luas, lega, di mana-mana beunghar, jadi sengketa mun teu di agamaan. Fa innahu mufariquhu bihi. Semua akan terpisah denganmu. Maka tong cinta teuing ibu. Boka anak, boka salaki, da salaki maot ibu ngilu teu?
Kawin deui mah. Pede banget. Ada kawin deui, Bu? Geus ame adil menang si bapak kawin deui. Tah, Pak, menang, Pak. Sigana keur aya masalah rumah tanggana ya. Nepi kanyian pernyataan depan publik menang. Keur keheul jigana mah. Ya. Yang ketiga, kata Jibril kepada Muhammad Rasulullah, Nabi kita, wa'mal masyi'ta fa innaka maziyum bih. Wa'mal masyi'ta fa innaka muziyum bih. Beramalah semaumu, sok menek naon, rek mengbal jug, rek naon, rek cinah jug. Tapi engkau pasti mendapatkan balasan. Tah, kunaon teu jinah, kunaon teu mabok, kunaon teu maksiat, sadar aya bakal aya balasana. Walaisal lil insan illa ma sa'a. Melak pare jadi, melak bonteng jadi, melak hade jadi, melak goreng jadi, melak cikur, melak laja, melak tomat dina sapot nu rada badag patuger teu? Comat rasa cikur. Nya kitu. Jadi entong sieun. Pigawe kahadean kapanpun dimanapun terkait dengan bab pertama. Rek aya nu ningali rek eueuh Allah mah ningali. Timbullah kedisiplinan. Namanya ihsan kalau dalam Islam. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, kalaupun kita tidak melihat Allah karena kapasitas, yakin Allah melihat kita. Maka terkait dengan tema terakhir, wa'mal masyi'ta, sok amalkeun hayang diamalkeun naon we hobi. Rek maksiat, rek taat sok amalkeun. Tapi ini batasannya dari Jibril ngikat banget, fa innaka muzium bih. Tapi semuanya akan ada balasannya. Entak tong sieun dijahati karena perbuatan jahat itu akan kembali ke pelaku dan peniatnya. Saya punya kisah penutup. Musa alaihissalam tuh juara banget. Ya, yang dapat gelar kalamullah, yang langsung berbicara dengan Allah. Umatna bardogong pisan kacida. Tapi ternyata ada karakter pemalu Musa alaihissalam itu. Bukti eraan naon dibaca sejarahna, mun mandi teh sok nyumput. Ngajauhi umatna. Tapi aya nu dengki mah kesimpulanna teh suudon we. Apal teu? Musa alaihissalam lamun mandi sok ngajauhan ti urang. Nu jahil mah budug burut. Harore am ngalawanan oge kanu mitnah mah nya da teu rumasa. Hapur cenah. Sehingga kan resah umatna teh embung aing dipungkun kuno hapur, kuno budug, kuno burut mah. Tapi kan Allah ketika urang teu saruana, Musa diberikan jawabannya lewat free will, kehendak Allah. Nyimpen baju nalur batu keur mandi di walungan, batuna palit. Bajuna otomatis dong kabawa. Teu sadar di luar kapasitas kesadaran, bajunya diudag sambil telanjang, kacirilah. Begitu ganteng, mulus, jeung gagahna nya entong leuwih teuing ngagamarkeun mising tak udag. Gamarkeun mun Ustad Epi bulikeun. Jawabannya langsung. Wah, salah nu nuduh teh. Jadi mun dipitnah teu kudu loba ngajelaskeun, cicing we. Da leuwih jelas teu dijelaskeun. Mun aya nu bodoh ngajak debat, nyakeun we. Biar dia senang. Aslina sok. Mun saruana, mun aya anjing ngagogok, gogok deui tong. Atuh digogok mah saruana. Anjing ngegel deui itu sireun. Jero ya. Jero. Sok hayang naon ge. Tapi ingat aya batasan, menyikapi orang bodoh itu iyain aja biar mereka senang. Jackie Chan pernah ngobrol jeung lawan mainna, "Li, kenapa kamu sukses?" Tara debat cenah urang mah, saking eueuh waktu gitu, ngejawabna teh simpel we. Satu asup akal, kamu benar. Saking mau ngobrol teu paruguh. Jadi simpel. Jadi beberapa poin, bab 3 perkara, 3 hal yang menjadi kepastian dalam hidup yang barusan semua akan mati, semua akan berpisah, semua akan diminta pertanggungjawaban. 3 perkara yang merusak tadi naon? Yang pertama, takut. Yang menyelamatkan dari siksa Allah, 1, takut kepada Allah. 2, 3 perkara yang mengangkat derajat. Nya geus lah. Dinyatakan semua hafal langan era gitu. Nya. Sok bisi anu rek nanya.
Oh, pertanyaan. Ya sudah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, da loba teuing ge bising teu kaamalkeun nya. Bising jibring barho, ngaji ngabring bubar poho. Nya geus lah. Saeutik tapi insyaallah nyuwit, pondok tapi insyaallah nyogok. Oke, sok MC bising anu nanya fasilitasi. Baik teman-teman sekalian, ada 2 ikhwan ataupun 2 akhwat yang mau bertanya. Teteh, ada yang mau disampaikan? Dikirain ngacung tadi. Boleh yang lain barangkali yang di halaman masjid terkait dengan pembahasan yang dibahas barusan tentang 3, ada 4 ya masalah 3 yang menyelamatkan, kemudian 3 yang merusak, 3 yang meninggikan derajat, dan juga 3 yang menghapus dosa. Jadi ada apa dengan 3? Mudah-mudahan semua sudah paham, tidak paham ya. Ada yang mau disampaikan, Teteh, Ibu? Kayaknya sudah paham semua, Tet. Kalau saya melihat perempuan itu potensi untuk bertanyanya sedikit. Sedikit, kenapa tadi? Pengennya ditanyaan. Pengennya ditanya ya. Memang sudah sifat alami akhwat ya. Kalau Iwan, ada yang mau tanyakan? Barangkali sudah paham semua ya. Insya Allah sudah paham semua. Yakin bisa membekali sampai. Padahal mau nanya ya door prize sebenarnya mah. Ayo Tat. Kopi. Kopi Ujang. Aslinya ya mau anu nanya. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja. Ya. Ya nggak sih? Karena saya juga harus OTW lagi. Semoga pertemuan kita malam ini istimewa di mata Allah. Dengan niat kita yang tulus, lurus datang ke tempat ini, dan semoga bisa mengamalkan poin-poin penting yang tersampaikan malam ini. Ada apa dengan 3? Lalaunan diamalkan, terlebih niatkan malam ini tahajud. Ibu-ibu juga ya, bagi yang sedang tidak berhalangan, terus niatkan berbagi apa yang kita punya dan yang terbaik. Terus naon deui tadi teh, entong boga musuh nya, jeung saha kudu wawu akrab akur nya. Jadi penyelesai persoalan, jadi part of solution, jangan jadi part of problem. Mudah-mudahan apa yang terdengar bisa kita taati selama itu benar. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa minkum.